Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita mengucap syukur buat kasih kemurahan Tuhan kepada kita sampai saat ini. Dan puji Tuhan atas pertolongan Tuhan, kita sudah tiba di awal bulan November Bapak Ibu Saudara. Dan sebentar lagi kita akan menginjakkan kaki di bulan Desember, di mana kita bisa merayakan Natal bersama-sama. Dan tidak terasa 1 tahun hampir selesai Bapak Ibu Saudara kita lalui. Dan itu semua karena pertolongan Tuhan atas hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Persiapkan seluruh kehidupanmu, persiapkan seluruh hatimu. Mari datang kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama di dalam ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat segala kemurahan-Mu atas kami. Kasih dan pertolongan Tuhan sampai saat ini kami boleh rasakan. Dan sungguh luar biasa Tuhan, penyertaan-Mu yang tidak pernah habisnya kami lalui bersama-sama di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mempersiapkan seluruh kehidupan kami, mempersiapkan hati kami. Kami mau datang kepada Tuhan, kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah kiranya hadirat-Mu ya Tuhan ada bekerja bersama-sama di tengah-tengah kami, di tengah-tengah jemaat-Mu, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kiranya kami boleh merasakan sukacita, kami boleh merasakan damai sejahtera ketika kami menaikkan pujian kepada Allah. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan yang bekerja, kiranya Tuhan yang menolong dan menyertai. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita terus datang kepada Tuhan. Mari kita menyembah Dia, Allah, Raja di atas segala raja. Haleluya, sebab kasih-Nya yang begitu besar Dia anugerahkan kepada kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalamnya kasih-Mu, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah. Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah-Mu, dengan darah yang tercurah,
kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau kami sembah Tuhan, kami muliakan. Terima kasih ya Allah, kasih-Mu tak terbatas bagi kami, kasih-Mu besar, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang ajaib. Kami sembah, kami agungkan, Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Besar kasih setia-Mu Tuhan, besar kesetiaan-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, Allah yang ajaib. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, besar sungguh kesetiaan-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, sebab kasih setia-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Pengorbanan-Mu yang besar menyelamatkan hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu kami terus mau mengatakan bahwa Engkau adalah segalanya bagi kami. Engkau adalah segalanya bagi kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kaulah segalanya. Amin. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu,
mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa, dan Kaulah segalanya Tuhan. Oh, Kaulah segala. Amin, amin, haleluya, haleluya. Di dalam hidup kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagian. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa, dan mengasihi-Mu, memuliakan-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, 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 memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang terus kami muliakan, Engkau Allah yang terus kami sembah, Engkau Allah yang terus kami tinggikan. Tuhan, kami terus memuji Engkau, kami terus bersorak-sorak bagi Tuhan, sebab semua kebaikan-Mu bagi kami Tuhan sungguh nyata kami rasakan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami terus memuji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, puji Tuhan, mari kita terus bersorak-sorak bagi Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang kuat. Oleh sebab itu, mari kita naikkan pujian kita kepadanya. Allahku dahsyat. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Allahku dahsyat.
Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Dia adalah Allah yang dahsyat. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita terus siapkan hati kita. Dan saat ini mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, sebab firman Tuhan akan menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Dan mari kita merenungkan kasih Tuhan yang besar, merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus kita, orang-orang yang berdosa. Sejauh timur dari barat, Allah membuang setiap dosa kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina
Saudari Titi memimpin kita dalam doa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Seperti pujian yang mengatakan bahwa Engkau Allah yang penuh dengan kasih, Kau mengampuni setiap dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu itu dapat tertanam di dalam hati setiap kami ya Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan untuk kesempatan berjumpa kembali pada hari ini dalam ibadah minggu, ibadah online dari GECA Bethesda Ministry dan GECA Anugerah Ministry. Puji Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk kesetiaan Tuhan yang terus memelihara kita sampai pada hari ini. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan November tahun 2022. Dan 1 bulan lagi, kemudian kita meninggalkan tahun ini dan masuk kepada tahun 2023. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah adalah Allah baik. Allah yang sangat baik karena pada hari ini kita masih ada oleh karena kebaikan dan kemurahan-Nya. Nah pada hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema tentang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dan perintah untuk mengasihi Tuhan itu adalah perintah yang disebutkan sebagai perintah dari Tuhan. Kalau dalam perjanjian lama dari hukum Musa disebutkan sebagai hukum Taurat. Dan dalam perjanjian baru Yesus juga menyebutkan kembali hukum ini dan meringkasnya menjadi 2. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah begitu baik dalam kehidupan kita. Allah begitu baik dalam kehidupan kita. Dia telah melakukan begitu banyak kebaikan. Ada perlunya sekali-sekali kita duduk. Ada Bapak Ibu mengambil waktu untuk merenung dan duduk. Dan mulai menuliskan kebaikan-kebaikan Allah dalam hidup kita. Seringkali orang-orang percaya menjadi orang yang bersungut-sungut, menjadi orang yang mengeluh, menjadi orang yang tidak bahagia. Oleh karena mereka hanya fokus kepada masalah-masalah yang ada yang mereka sedang hadapi pada saat itu. Dan mereka lupa kepada mujizat-mujizat. Mereka lupa terhadap apa yang Allah telah lakukan dalam hidup mereka di masa lalu. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan hidup di masa lalu. Kalau Bapak Ibu kita ada dosa pelanggaran, tinggalkan dosa dan pelanggaran di masa lalu. Kesalahan-kesalahan, kegagalan-kegagalan di masa lalu harus ditinggalkan. Tapi ada hal yang baik yang kita harus selalu ingat berkaitan dengan masa lalu adalah semua kebaikan Allah yang telah nyata di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ambil waktu ya, khususnya memasuki akhir tahun dari tahun 2022, ambil waktu untuk merenung apa saja kebaikan Tuhan yang telah nyata dalam kehidupan kita. Kehidupan Bapak Ibu secara pribadi, di kehidupan keluargamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam berbagai aspek kehidupan kita. Nah kalau kita merenungkan bahwa sungguh Allah begitu mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, hubungan kita pribadi, hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan, itu membawa begitu banyak berkat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kita masih ada pada hari ini dalam keadaan sehat fisik, jiwa dan roh oleh karena kehadiran Allah dalam hidup kita. Dunia di mana kita tinggal pada hari ini, dunia di mana kita tinggal, zaman di mana kita sedang jalani pada hari ini adalah zaman yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Hari makin hari memang kecanggihan teknologi, hari makin hari makin luar biasa. Tetapi sebenarnya kecanggihan teknologi ini juga membawa masalah baru dalam kehidupan orang-orang di seluruh dunia. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa kebaikan Allah begitu nyata dalam hidup kita, kehadiran Allah itu membawa begitu banyak hal. Kehadiran Allah dalam hidup kita bukan hanya memberikan kita keselamatan, ya hubungan kita dengan Dia, kita diperdamaikan dengan Allah Bapa. Kita memiliki damai, kita memiliki sukacita. Kehadiran Allah dalam hidup kita memberikan kita berkat. Ada begitu banyak berkat-berkat yang Allah salurkan dalam kehidupan kita, yang telah nyata dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang lain juga berkaitan dengan hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan adalah begini. Di dalam menghadapi
kehidupan ini dengan berbagai tantangan, berbagai pergumulan. Kalau kita menghadapinya sendiri Bapak Ibu tidak akan kuat. Ada begitu banyak kejadian di mana orang-orang bunuh diri. Mengapa orang bunuh diri? Mengapa orang bunuh diri? Karena mereka tidak kuat menghadapi pergumulan. Batin mereka tidak kuat menanggung beban kehidupan yang begitu berat. Dan karena keputusasaan seperti tidak ada jalan keluar. Kemudian mereka mulai berpikir bahwa mengakhiri hidup adalah cara yang terbaik. Pada kenyataannya tidak seperti itu Bapak Ibu. Minggu-minggu ini saya turut berduka cita bersama dengan salah satu sahabat yang sahabat lama, sudah lama sekali. Ya, saya bertemu dengan sahabat ini dalam satu perjalanan ke Toraja, dan dalam pertemuan itu kemudian membangun hubungan yang cukup akrab, ya. Nah, syukurnya ada Facebook, masih bisa terhubung satu sama lain. Dan kemudian minggu ini saya mendengar bahwa anak dari teman saya, usia anak itu sekitar 14 atau 15 tahun, anak itu meninggal dunia. Pertama saya kaget, mengapa dia meninggal dunia? Saya berpikir apakah dia sakit, tapi kok tidak pernah ada foto-foto tentang orang sakit. Dan kemudian waktu saya melihatnya Bapak Ibu Saudara sekalian di Facebook, ternyata saya menanyakan mengapa dengan anakmu? Ada apa dengan anakmu? Kemudian dia mengatakan anak saya meninggal dunia dengan cara bunuh diri. Bapak Ibu Saudara sekalian, hati saya hancur. Dan mencoba yang terbaik untuk berdoa buat sahabat saya, mengirimkan kata-kata dorongan, mengirimkan judul-judul YouTube, video-video yang dia bisa tonton berkaitan dengan bagaimana menghadapi masa-masa berkabung. Tetapi walaupun saya bisa memberikan kata-kata dorongan, teman saya ini hancur berkeping-keping karena bagaimana sedihnya bahwa anaknya yang dia kasihi meninggal dunia dengan cara bunuh diri. Mengapa orang bunuh diri Bapak Ibu? Karena beban yang ada, pergumulan yang ada itu terlalu berat. Dan kalau kita menghadapi kehidupan ini dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu. Kita punya kemampuan terbatas. Itu sebabnya waktu kita ada hubungan pribadi dengan Tuhan, kita ada koneksi dengan Tuhan, kita terhubung dengan Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang maha kuasa itu hadir dalam kehidupan kita, maka kehadirannya itu memberi damai sejahtera, memberi sukacita, dan kehadiran Allah itu akan memberikan kita kekuatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan menghadapi kehidupan pada hari ini bersandar kepada kekuatanmu sendiri. Undang kehadiran Allah, undang Allah hadir dalam hidupmu. Undang Allah hadir dalam hidupmu, dan kehadiran Allah dalam hidup kita itu yang memampukan kita menghadapi kehidupan dengan tetap ada damai sejahtera dan tetap ada sukacita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah mengasihi kita sedemikian rupa. Nah pada hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan, bagaimana cara kita mengasihi Allah. Bagaimana cara kita mengasihi Allah, dan waktu kita mengasihi Allah, kita sedang melakukan atau menaati hukum terutama dan yang pertama. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam hubungan biasanya ada yang namanya perjanjian, ya, ikatan perjanjian itu biasanya kalau orang mau mengikat satu perjanjian, satu kerjasama, maka ada langkah-langkah yang dilakukan. Dan saya mendengar bahwa ada ikatan perjanjian dilakukan dengan cara darah, di mana dua pihak itu mungkin melukai tangannya, kemudian masing-masing tangan yang luka itu disatukan, dan tangan yang luka itu dengan darah mengalir itu disatukan. Dan disitulah seperti mungkin saling menempelkan bekas luka itu, dan mereka berpikir mereka menyatu dengan darah, dan itu menjadi tanda, menjadi ikatan perjanjian di antara mereka. Nah, kemudian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu judul buku yang sangat bagus, yaitu judulnya adalah Anak Perdamaian. Anak Perdamaian ini adalah di mana ini peristiwa terjadi di Papua, bahwa ada suku yang suka berperang, selalu berperang satu sama lain. Kemudian akhirnya permusuhan suku itu, dua suku itu berhenti oleh karena adanya anak perdamaian. Di mana seperti anak perdamaian ini, jadi seperti ada pertukaran anak, bahwa ada bayi
dari suku yang satu, kemudian bayi ini menjadi seperti lambang persatuan mereka. Jadi anak perdamaian ini adalah anak yang akan menyatukan mereka untuk mendamaikan permusuhan. Dan setiap kali suku itu mengingat anak ini, maka mereka tidak akan berkelahi, mereka tidak akan berperang, karena ada anak menjadi perantara sebagai lambang mereka berdamai, sebenarnya disebut anak perdamaian. Kemudian kita juga mengingat mengenai hal ikatan perjanjian, yaitu cincin pernikahan atau cincin perkawinan, di mana dalam semua upacara pernikahan, upacara pemberkatan nikah, orang memakai cincin. Dan itu bukan hanya di kalangan orang Kristen, tetapi hampir semua agama itu akan bertukar cincin, di mana pasangan itu saling memasangkan cincin. Dan cincin itu adalah lambang ikatan mereka, lambang perjanjian mereka. Dan waktu mereka memakai cincin itu, ada ikatan satu sama lain. Kemudian yang menarik bahwa selain ada perjanjian darah, kemudian ada anak perdamaian, ada cincin perkawinan sebagai lambang untuk mengikat perjanjian antara dua pihak. Kemudian ada juga yang disebut dengan perjanjian garam. Kemudian saya mengutip dari satu tulisan yang dibuat oleh Bible Project, kalau tidak salah, mengatakan begini, bahwa berkaitan dengan perjanjian garam, bahwa kata gaji atau salary itu berasal dari kata kuno yang berarti salt money, mengacu pada tunjangan tentara Romawi untuk pembelian garam. Kemudian dikatakan bahwa seorang akan mendapatkan bayarannya masih dikatakan sepadan dengan garamnya. Kemudian garam juga digunakan untuk mengungkapkan janji dan persahabatan di antara dua orang, atau dua orang atau tiga, lebih dari dua orang, 3, 4 atau sebagai selanjutnya. Kemudian bagi orang Yunani, garam itu dianggap sebagai dewa. Di beberapa suku di Arab, jika dua pria makan garam bersama, mereka bersumpah untuk saling melindungi, bahkan jika mereka sebelumnya adalah musuh. Jadi di beberapa budaya di Arab, kalau dua pria duduk bersama makan garam, maka mereka sedang bersumpah untuk saling melindungi dan kemudian berdamai satu sama lain. Kemudian dalam beberapa budaya, orang akan melempar garam ke pundak mereka ketika mereka membuat janji. Jadi kalau ada dua orang yang membuat janji, maka masing-masing saling melempar garam ke pundak mereka. Jadi hal garam ini, perjanjian garam ini adalah kehadiran garam menjadi lambang janji persekutuan, janji ikatan persahabatan, janji untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan kedua belah pihak. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Alkitab, khususnya dalam Alkitab Perjanjian Lama, ada begitu banyak mengenai perjanjian, atau dalam istilah bahasa Inggris disebut sebagai covenant. Nah, dalam Alkitab itu ada 5 perjanjian penting yang Allah buat dengan manusia dalam Alkitab. Yang pertama, dan perjanjian yang Tuhan buat dengan manusia ini adalah bicara mengenai partnership antara Allah dan manusia. Partnership antara Allah manusia. Dan ini adalah ditulis oleh seorang yang bernama Whitney Woodard. Dia mengatakan bahwa perjanjian yang pertama adalah perjanjian dengan Nuh. Dalam Kejadian pasal 8 sampai pasal 9. Kita tahu perjanjian dengan Nuh bahwa setelah air bah, kalau ada pelangi, maka itu tanda janjian Tuhan bahwa bumi tidak akan lagi dibinasakan dengan air bah. Kemudian kita juga mengingat perjanjian Abraham yang Bapak Ibu bisa baca dalam Kejadian pasal 12, pasal 15, dan pasal 17. Kemudian ada perjanjian dengan Musa atau Mosaic Covenant dalam Ulangan pasal 28, Keluaran pasal 31 ayat 12 sampai 18. Dan perjanjian dengan Musa ini, Mosaic Covenant, itu sebenarnya berhubungan juga dengan perjanjian dengan bangsa Israel. Kemudian ada perjanjian Daud. Perjanjian dengan Daud atau Davidic Covenant dalam 2 Samuel pasal 7, kemudian dalam Mazmur 72, 89, dan 132. Kemudian ada perjanjian baru yang kita bisa lihat dalam Matius pasal 26, kemudian juga dalam Lukas kita melihat mengenai perjanjian baru. Jadi di tengah pemberontakan bangsa Israel dan pembuangan bangsa Israel oleh karena pemberontakan mereka, nabi-nabi Ibrani berbicara tentang janji dan covenant. Ini menyatakan tentang Allah yang pada satu hari
akan menggenapi seluruh janji-janjinya dan akan memulihkan hubungan dengan umatnya dan akan memberkati mereka dan memberkati bangsa-bangsa lain melalui bangsa Israel. Jadi bicara mengenai penggenapan janji bahwa Allah akan menggenapi janjinya dan Allah akan memulihkan hubungannya dengan bangsa Israel yang terus memberontak, itu terus diucapkan oleh nabi-nabi dari Ibrani atau nabi-nabi perjanjian lama. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kepada perjanjian. Perjanjian dalam perjanjian antara bangsa Israel dan Allah, ada hukum yang mengikat, itu hukum Taurat. Hukum Taurat diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel sebagai pengikat perjanjian. Kalau kita melihat tadi mengenai ada perjanjian dengan Nuh, Abraham, kemudian Daud. Jadi seperti waktu Allah mengikat dirinya dengan perjanjian dengan Nuh atau Abraham, maka ikatan perjanjian itu bahwa Allah berjanji melakukan sesuatu, tetapi ada hal juga yang dituntut dari manusia yang kepadanya Allah mengikatkan diri dalam satu perjanjian. Nah, berkaitan dengan hukum Taurat yang diberikan, yang hukum Taurat ini pertama disampaikan oleh Musa dan kemudian untuk bangsa Israel, dan hukum itu bukan hanya untuk bangsa Israel tapi juga untuk kita. Hukum Taurat atau perintah Tuhan atau firman Allah. Jadi hukum Taurat ini adalah pengikat perjanjian. Ketika bicara mengenai hukum Taurat, di situ ada dua pihak yang membuat perjanjian. Kemudian bicara mengenai hukum Taurat, ini bicara bahwa ada hukum-hukum, ada aturan-aturan, ada perjanjian-perjanjian yang tertulis yang mengikat dua pihak. Ya, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, ada tugas dan tanggung jawab yang dituntut dari dua pihak tersebut. Kemudian yang keempat, berkaitan dengan hukum Taurat, pengikat perjanjian, ada berkat-berkat dan keuntungan-keuntungan bagi dua pihak ketika mereka berada dalam ikatan perjanjian itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian kita masuk kepada hukum atau perjanjian yang mengikat dua pihak antara Allah dan orang Israel. Yang kemudian nanti kita akan melihat di dalam Keluaran pasal 20, dan di dalam apa yang disebutkan oleh Yesus dalam perjanjian baru, bahwa 10 hukum Taurat ini mengikat hubungan antara orang Israel dan Allah adalah dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hukum yang terutama dan yang pertama, kemudian hukum yang terutama yang kedua. Mari kita melihat hukum Tuhan atau hukum Taurat yang terdapat dalam Keluaran pasal 20. Yang bagian yang pertama adalah hubungan dengan Tuhan. Atau kalau kita mau mengikatkan hubungan dengan Tuhan, ada ikatan perjanjian dengan Tuhan, maka 4 hal ini yang harus dilakukan sebagai orang yang mau masuk dalam hubungan perjanjian dengan Tuhan, yang mau masuk dalam hubungan ikatan dengan Tuhan. Dan itu akan, jadi kalau kita menaati 4 ini, maka itu akan menjadi tanda bahwa kita sedang ada dalam hubungan yang benar, sedang dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Yang pertama adalah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang pertama. Jadi cara kita, kalau kita mau terhubung dengan Tuhan, kalau kita mau tetap terikat dengan Tuhan, yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kemudian yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Dan kemudian perintah selanjutnya, jangan membuat patung, jangan sujud menyembah kepada patung tersebut. Kemudian hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang-orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Kemudian hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu adalah hukum Tuhan, hukum pengikat perjanjian antara kita dengan Allah. Salah satu cara untuk mengecek apakah kita sedang ada dalam hubungan yang benar, hubungan perjanjian dengan Allah dengan benar, adalah jika kita menaati 4 hukum ini. Kemudian hukum yang mengatur hubungan dengan sesama, yaitu hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Kemudian yang berikut,
Hukum yang kedua berkaitan dengan hubungan kita dengan sesama, dan itu hukum ke-6, jangan membunuh. Ke-7, jangan berzina. Ke-8, jangan mencuri. Ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kemudian yang 10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ini adalah hukum Tuhan, hukum Taurat yang mengikat hubungan perjanjian antara Allah dan umat manusia. Ini adalah hukum yang mengikat antara Allah Israel dan orang Israel, dan ini juga yang mengikat kita dalam hubungan kita dengan Tuhan. Nah, hukum Tuhan kemudian diulang oleh Yesus dalam Matius pasal 22 ayat 37-40 dan menyebutnya sebagai hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang terutama dan yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi dalam hubungan kita dengan Tuhan yang pertama adalah kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang terutama dan yang pertama. Kemudian hukum yang terutama dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hukum yang terutama dan yang pertama Yesus katakan adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan akal budimu. Itu diekspresikan dalam cara apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung bagimu menyerupai apapun dan jangan sujud menyembah kepadanya. Jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan dan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hukum Taurat atau perintah Tuhan dalam perjanjian lama berkaitan dengan Adam dan Hawa. Kita tahu bahwa Adam dan Hawa diciptakan, dipilih untuk menjadi wakil Allah, untuk memelihara dan berkuasa atas semua ciptaan Tuhan. Tetapi kemudian ada aturannya, dan sepanjang Adam dan Hawa menaati aturan, maka dia sedang dalam hubungan kovenan yang benar dengan Allah. Dan kita tahu Bapak Ibu bahwa Adam dan Hawa melanggar, kemudian hubungan kovenan itu terputus. Kemudian ada Nuh, Abraham, kemudian ada bangsa Israel, dan bangsa Israel kepada bangsa Israel diberikan hukum Taurat atau hukum Musa. Nah, berkaitan dengan bangsa Israel, di mana Allah berusaha sebaik mungkin untuk memastikan orang Israel itu berada di dalam ikatan kovenan dengannya. Bukan Allah berjuang supaya orang Israel ini berada dalam ikatan kovenan dengannya, bukan dengan tujuan bahwa supaya Allah ini begitu egoisnya, begitu pengen dipuja-puja supaya orang Israel hanya memuja dia. Tetapi sebenarnya waktu orang Israel ada dalam hubungan kovenan dengan Allah, waktu menaati, maka orang Israel akan dilindungi, dipagari, dan diberkati oleh Tuhan. Keluar waktu ada ikatan kita dengan Tuhan, ikatan kovenan Tuhan dengan Tuhan terputus, kita seperti Adam dan Hawa yang terbuang dari Taman Firdaus. Kita kehilangan kemuliaan Allah, kita mengalami kematian. Dan padahal sumber kekuatan kita, sumber berkat kita itu waktu kita ada dekat dengan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hukum Taurat itu dimulai di mana Tuhan memberikan 10 hukum Taurat kepada Musa. Tetapi 10 ini kemudian dilanggar oleh orang Israel. Kemudian setiap kali ada pelanggaran, hukum ditambahkan. Kemudian makin berkembang. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam 5 kitab pertama dalam perjanjian lama ada 613 hukum atau peraturan yang mengatur hubungan antara Allah dan orang Israel dan sesamanya. Nah Bapak Ibu, saya akan masuk kepada bagian ini. Bahwa hukum Taurat atau perintah Tuhan atau firman Allah adalah kunci untuk adanya hubungan kovenan dengan Allah. Kalau kita mengabaikan firman Tuhan, kita tidak menaati firman Tuhan, kita menyepelekan firman Tuhan, kita melanggar firman Tuhan, maka kita tidak sedang berada dalam hubungan kovenan dengan Allah. Waktu kita menaati firman-Nya, kita sedang berada dalam hubungan kovenan dengannya, dengan Allah.
Kemudian jika kita menaati hukum Taurat atau perintah Tuhan atau firman Tuhan, maka kita sedang berada dalam hubungan yang benar dengan Allah. Hal menjadi orang Kristen, ada banyak orang Kristen yang menjadi Kristen karena masih menghadiri ibadah. Masih menghadiri semua ibadah-ibadah, KTP-nya masih Kristen, tapi kemungkinan mereka sedang dalam hubungan yang tidak benar dengan Allah. Hubungan covenant yang tidak benar karena mereka tidak menaati firman Tuhan. Kemudian, jika kita menaati hukum Taurat, perintah Tuhan atau firman Tuhan, maka kita sedang menunjukkan ekspresi kasih kita dan penghormatan kita kepada Allah. Bapak Ibu Saudara sangat ingat bagaimana Yesus mengatakan hukum yang terutama dan yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu dan akal budimu. Waktu kita menaati firman-Nya, menaati hukum Tuhan, maka kita sedang menunjukkan kasih kita kepada Allah dan sedang menunjukkan penghormatan kita kepada Allah. Kemudian yang keempat, jika kita menaati hukum Taurat, perintah Tuhan dan atau firman Tuhan, kita sedang berada pada posisi yang benar, posisi yang tepat untuk menikmati berkat-berkat dari Allah kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan lebih lanjut berbicara mengenai hukum yang terutama dan yang pertama ini, itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu melihat ini yang mengenai hukum Tuhan yang terutama dan yang pertama dalam Keluaran pasal 20, Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 17, kemudian Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Berkaitan dengan hal hukum Tuhan, saya menampilkan di layar Bapak Ibu adalah hukum Tuhan yang terutama dan yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Dan itu akan nampak dalam hal tidak ada Allah lain di hadapan Tuhan. Kita tidak membuat patung atau gambar-gambar untuk menyembah kepadanya. Kita tidak menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Dan kita mengingat dan menguduskan hari Sabat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk lebih dalam mengenai apa itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Apa itu menaati hukum yang terutama, itu hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama adalah bahwa mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan akal budi dan menaati perintahnya, menaati hukum yang terutama dan yang pertama itu. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi Bapak Ibu, ada 4 hal pada hari ini yang saya sampaikan berdasarkan dengan hukum Taurat Musa. Untuk menunjukkan bahwa kita sedang menaati hukum yang terutama dan yang pertama. Bahwa kita sedang menaati perintah Tuhan. Kita sedang menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Kasih yang melibatkan totalitas diri kita, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Yaitu yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi ini cara kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Perintah mengenai jangan ada padamu, jangan sampai kita memiliki Allah-Allah lain. Orang Mesir dan bangsa-bangsa di sekitar mereka itu memiliki banyak dewa, benda-benda ciptaan hasil khayalan mereka sendiri, dewa asing atau Allah-Allah baru. Hukum ini, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, ditempatkan di bagian awal karena pelanggaran itu. Karena Yehova adalah Allah orang Israel, maka mereka seharusnya benar-benar melekat kepadanya dan bukan kepada Allah-Allah lain, baik yang mereka ciptakan sendiri maupun yang mereka pinjam dari tetangga-tetangga di sekitar mereka. Pertanyaan pada hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau sama perjanjian lama Bapak Ibu, kita tahu bangsa Israel, kemudian selalu waktu mereka ada masalah atau kemudian hidup mulai nyaman, mereka mulai berpaling. Biasanya gini Bapak Ibu, orang Israel itu akan berpaling dari Allah, mulai ingkar janji dan mengkhianati hubungan covenant dengan Allah itu jika hidup mereka terlalu nyaman. Mereka diberkati terlalu banyak berkat Tuhan atas hidup mereka. Atau
waktu ada penderitaan. Jadi biasanya Bapak Ibu, penderitaan itu akan membuat kita makin dekat dengan Tuhan atau menjauh dari Tuhan. Atau waktu kita sedang kelimpahan, ada dua hal, kita makin mendekat kepada Tuhan atau menjauh daripada Tuhan. Dan itu juga terjadi dengan orang Israel. Orang-orang Israel pada saat itu godaannya adalah ikut menyembah dewa-dewa lain. Dewa Baal, Asitoret, dan sebagainya. Dan Bapak Ibu tahu berkaitan dengan Salomo, bahwa Salomo kemudian jatuh dalam penyembahan berhala karena dia menyembah Allah-Allah asing, patung-patung yang dibawa oleh istri-istrinya. Dan Bapak Ibu tahu bahwa dia punya 1000 istri, 700 istri, dan 300 istri, dan 700 gundik. Dan bayangkan semua istrinya membawa dewa-dewa, membawa patung-patung. Dikatakan bahwa Salomo hatinya dicondongkan untuk menyembah patung itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin di rumah kita tidak punya patung, ya, tidak ada patung di rumah yang kita sembah dalam bentuk apapun, tidak ada gambar. Tetapi pertanyaannya untuk kita pada hari ini, apakah ada Allah lain yang engkau miliki dalam perjalanan kehidupanmu? Waktu engkau menghadapi masalah dalam kehidupan, menghadapi tantangan yang rumit dalam kehidupan, atau engkau sedang menghadapi masa kelimpahan dalam kehidupanmu, apakah ada Allah lain yang kau miliki? Apakah ada jimat-jimat atau kita terhubung dengan perdukunan? Waktu Bapak Ibu kepepet, waktu Bapak Ibu menghadapi masa yang sulit dan tidak ada jalan keluar, kemudian mencari pertolongan alternatif dengan bantuan dukun, kemudian mulai terlibat dengan perdukunan dan jimat-jimat. Kemudian, apakah ada Allah lain dalam bentuk bahwa kita begitu mengagung-agungkan, mengidolakan orang-orang yang kaya atau orang berkuasa yang kita andalkan, mungkin orang di kepolisian, ketentaraan yang punya jabatan, dan kita berpikir bahwa kemudian daripada berlari kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan meminta pertolongan, kemudian kita berlari kepada orang-orang manusia yang kita andalkan. Kita mungkin akhirnya memberikan waktu pemujaan lebih banyak kepada orang-orang itu, memberikan waktu kita lebih banyak kepada orang itu, orang-orang yang berkuasa itu daripada kepada Tuhan. Kemudian apakah ada Allah yang kita miliki? Bicara mengenai kesombongan, perbuatan-perbuatan yang mendewakan diri sendiri, ketamakan mendewakan uang, hawa nafsu yang mendewakan perut. Kemudian atau adakah hal yang kita hargai atau cintai, atau kita takuti atau kita layani, kita sukai atau andalkan lebih daripada Allah? Kalau kita lakukan itu, maka kita sudah menjadikan mereka, hal-hal tersebut menjadi Allah. Jadi perintah yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Larangan ini mengenai jangan ada Allah lain di hadapan Tuhan, jangan kita menyembah Allah yang lain. Larangan ini mencakup perintah yang merupakan dasar dari seluruh hukum Taurat, bahwa kita harus meminta Tuhan sebagai Allah kita, mengakui bahwa Dialah Allah, menerima Dia sebagai Allah kita, memuja Dia dengan rasa kagum dan hormat dengan penuh kerendahan hati, dan mengasihi Dia dengan segenap hati dan perasaan kita. Ya, kita masuk kepada perintah yang kedua. Hal yang kedua yang kita harus lakukan untuk menunjukkan bahwa kita sungguh mengasihi Allah, bahwa kita telah menaati hukum yang pertama dan hukum yang terutama dan yang pertama. Yang kedua adalah jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas, yang ada di langit di atas, yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Nah, larangan ini kita dilarang menyembah Allah yang sejati, bahkan dengan menggunakan patung-patung. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang-orang yang berpikir bahwa dia selalu harus ada sesuatu untuk menghubungkan dia dengan Tuhan. Bapak Ibu, Allah adalah Maha Kuasa, Dia adalah Maha Hadir. Kalau saya datang menyembah kepada Allah, saya tidak perlu salib besar, saya tidak perlu memegang sesuatu. Bapak Ibu, kalau ada benda-benda yang kemudian kita melihat benda-benda ini, bahwa benda-benda ini kemudian menjadi sarana penghubung saya dengan Tuhan, maka itu berarti kita sedang ada patung yang lain, ya. Kita sedang ada mungkin patung yang lain. Nah, Bapak Ibu, ada orang-orang yang kemudian mendewakan mengenai minyak urapan. Jadi kemana-mana bawa minyak urapan. Kemudian saya tidak menentang mengenai kita pakai minyak, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Alkitab itu hanya ada satu ayat. Dalam Alkitab itu hanya ada kalau satu ayat yang bicara mengenai
mengurapi orang dengan minyak waktu sakit, ya. Kalau tidak salah itu dalam Yakobus, ya. Dan Yesus sendiri waktu di dalam waktu Yesus di dalam pengajarannya selama dia hidup di dunia ini, Bapak Ibu, selama dia ada di dunia ini dan dicatat dalam Alkitab, Yesus nampaknya tidak pernah memakai minyak untuk melakukan mujizat seperti mendoakan orang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi ada aliran-aliran orang, bahkan orang Kristen yang kemudian, ini minyak kampa, menjual minyak urapan seperti ini. Dan kemudian minyak urapan ini menjadi jimat, dibawa kemana-mana, ketakutan. Kemudian semprot-semprot, mungkin ada minyak urapan, mungkin semprot. Dan bukannya langsung berlutut, berdoa dan berseru kepada Tuhan, tapi ada minyak urapan mungkin, atau harus bawa salib kemana-mana. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melakukan ini seperti kita masih seolah-olah menyembah Allah yang sejati, tetapi menggunakan patung atau melakukan barang-barang. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita datang kepada Tuhan, datang menyembah kepada Tuhan, Dia Maha Hadir. Kita tidak perlu harus memegang salib di hadapannya atau membawa minyak urapan untuk terhubung dengannya untuk mengalami mujizat harus dengan minyak urapan. Ada orang yang membawa pulang unsur-unsur perjamuan kudus, anggur dan roti. Bapak Ibu, kalau kita melakukan hal-hal tersebut, kita sedang melakukan hal yang dilarang dalam hukum yang kedua itu. Jangan buat bagimu patung yang menyerupai apapun. Dalam hubungan kita dengan Tuhan tidak boleh ada yang lain, hanya Tuhan. Jadi larangan ini, waktu kita menyembah Allah yang sejati, kita dilarang. Mungkin kita katakan, oh saya menyembah Tuhan kok, tetapi kemudian kita memakai hal-hal yang seperti itu, maka itu adalah tindakan yang tidak benar. Kita menyembah Allah, kita bisa langsung kepada Dia tanpa harus mendewakan benda-benda atau sesuatu. Nah, orang-orang Yahudi setidaknya sesudah pembuangan berpendapat bahwa hukum ini melarang mereka membuat patung atau gambar apapun. Itulah sebabnya gambar-gambar yang digunakan tentara Romawi dalam panji-panji mereka disebutkan sebagai kekejian oleh orang Yahudi, terutama ketika didirikan di tempat kudus. Kemudian perintah Bapak Ibu mengenai jangan ada patung, kita tidak boleh sujud menyembah kepada patung. Artinya mereka tidak boleh menunjukkan tanda apapun untuk menghargai dan menghormati, apalagi sampai terus-menerus mengabdi kepada patung-patung itu, baik dengan memberikan korban persembahan, membakar dupa, atau dalam bentuk ibadah lain apa saja. Ketika beribadah kepada Allah yang benar, mereka tidak boleh menggunakan patung apa saja di hadapan mereka untuk mengarahkan, membangkitkan semangat, atau mendukung ibadah mereka. Meskipun penyembahan itu ditujukan kepada Allah, namun Ia tidak akan berkenan apabila ibadah itu dilakukan melalui patung. Ya, jadi menyembah Allah langsung sama menyembah, tidak perlu menaruh patung. Sekalipun itu mungkin patung itu wajah patung itu mirip patung Yesus, atau wajah gambar itu adalah gambar Yesus. Saya harap tidak ada di antara kita yang kemudian datang kepada gambar yang menyerupai Yesus. Kita tahu bahwa ada gambar-gambar dan kita kemudian seperti sudah menaruh dalam pikiran kita bahwa itu adalah gambar Yesus, walaupun kita tidak tahu wajah Yesus yang sebenarnya. Tapi biasanya dalam kalender-kalender gereja kemudian terbitkan wajah yang menyerupai Kristus. Dikatakan bahwa orang melihat itu dan mereka katakan itu adalah gambar Yesus. Jangan kemudian waktu kita menyembah Allah, kemudian kita menghadapkan wajah kita kepada gambar itu atau patung-patung, bahkan menghadapkan diri kepada salib sekalipun. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, alasan untuk melaksanakan larangan bahwa kecemburuan Allah dalam hal-hal yang berkaitan dengan penyembahan kepadanya. Dia katakan, Aku Tuhan, Yehova dan Allahmu adalah Allah yang cemburu, terutama dalam hal menyembahnya. Ini menyiratkan betapa Ia memperhatikan semua ketetapannya sendiri, betapa Ia membenci penyembahan berhala dan segala jenis penyembahan palsu, betapa Ia murka kepada para penyembah berhala, serta betapa Ia benci terhadap segala sesuatu dalam penyembahan kepadanya yang terlihat seperti atau menuntun kepada penyembahan berhala. Penyembahan berhala juga merupakan persinahan rohani.
Allah sangat murka terhadap perbuatan ini sehingga kegusarannya pantas disebutkan sebagai kecemburuan. Jadi jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan kemudian pertanyaan bagi kita, adakah gambar patung atau lambang-lambang atau idola-idola yang harus kita pakai, kita miliki untuk terhubung dengan Allah? Untuk konteks kita masa kini, jangan kemudian Bapak Ibu berpikir atau kemudian mengidolakan satu pembicara, satu pendeta terkenal, dan berpikir bahwa kita, Bapak Ibu, hanya bisa terhubung dengan Tuhan, hanya bisa mengalami berkat Tuhan jika menghadiri ibadah yang dilaksanakan oleh pendeta terkenal tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Ingat, fokus kita adalah Allah. Bapak Ibu, puji Tuhan, jika ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, di mana diberikan kemampuan untuk berkhotbah yang sangat bagus, diberikan mujizat, diberikan kuasa dan karunia-karunia rohani untuk melakukan mujizat-mujizat. Puji Tuhan. Tapi Bapak Ibu, sebagaimana yang dituliskan di dalam kitab-kitab ketika berbicara mengenai karunia-karunia rohani, bahwa karunia-karunia rohani diberikan itu adalah untuk memperlengkapi orang kudus, untuk mengalami pertumbuhan di dalam iman mereka dengan Allah, dan juga untuk membuat tubuh Kristus itu menuju kepada kedewasaan rohani. Jadi jika seorang hamba Tuhan diberikan kemampuan berkhotbah yang luar biasa, diberikan karunia-karunia dan tanda-tanda dan mujizat, tujuannya adalah bukan kemudian umat Tuhan mengidolakan pendeta itu, bukan kemudian umat Tuhan itu kemudian menyembah hamba Tuhan itu dan menjadikan seperti akhirnya Yesus yang nomor 2, kemudian hamba Tuhan itu yang utama. Bapak Ibu Saudara sekalian, tujuan utama, tugas kami sebagai hamba-hamba Tuhan waktu menyampaikan firman Tuhan, kalau kami diurapi melakukan mujizat-mujizat dan tanda-tanda ajaib, tujuan kami adalah untuk membawa umat ini untuk terhubung dengan Allah dan mengalami Allah secara penuh di dalam kehidupannya. Dan kadang-kadang Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak hamba Tuhan yang kemudian menarik perhatian orang kepada dirinya sendiri dan lupa untuk kemudian memimpin orang itu kepada Allah. Akhirnya orang kemudian jemaat Tuhan mengidolakan hamba-hamba Tuhan, dan kemudian sepertinya hamba-hamba Tuhan itu lebih penting daripada Tuhan Yesus. Jadi jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk kepada hukum yang ketiga yang berkaitan dengan hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum ini bicara mengenai ada waktu kita lakukan itu adalah tindakan mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Yang ketiga adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Hukum ketiga berkaitan dengan cara kita menyembah, yaitu dengan rasa hormat sepenuhnya dan dengan segala kesungguhan yang sedalam-dalamnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kepada hukum yang ketiga itu, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang pertama, berkaitan dengan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Bila kita berlaku munafik dengan mengakui nama Allah, tetapi tidak menjalani hidup sesuai dengan pengakuan itu, orang-orang yang menyebut nama Kristus namun tidak mau meninggalkan kejahatan seperti yang diwajibkan oleh nama itu, ia telah menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Penyembahan orang tersebut adalah percuma saja, persembahan korban mereka sia-sia dan ibadah mereka adalah sia-sia. Jadi kalau kita berkaitan dengan jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, bagaimana ciri orang yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan? Ciri orang yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan adalah bila berlaku munafik, yaitu mengakui nama Allah tapi tidak menjalani hidup sesuai dengan pengakuan itu. Kemudian yang kedua, bila kita melanggar perjanjian, jika kita berjanji kepada Allah, mengikat jiwa kita untuk berbuat baik, namun tidak melaksanakan sumpah kita kepada Tuhan, maka kita telah menyebut namanya dengan sia-sia. Kemudian yang ketiga, jika kita mengumpat
secara gegabah. Kita mungkin bercanda, kita mungkin seperti demi Tuhan, demi Allah kayak gitu. Dalam kadang-kadang guyonan kita mungkin bahkan mengumpat dengan gegabah dan memakai nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hidup kita sehari-hari, hati-hati ya, jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan di mana Tuhan melihat kita sebagai kita menyebut nama Dia dengan sembarangan. Jangan mengumpat dengan gegabah, menyebut nama Allah atau sifatnya dengan sumpah tanpa alasan yang tepat. Kemudian menyebut nama Tuhan dengan sembarangan juga adalah bila kita bersumpah palsu. Jangan bersumpah palsu. Kita ingin meyakinkan seseorang untuk suatu kebohongan yang kita lakukan dan kemudian kita bersumpah dan mengatakan demi Allah. Bahkan firman Tuhan mengatakan dalam perjanjian baru bahwa katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Nggak usah bersumpah. Jangan kemudian kita mencoba meyakinkan karena orang nggak percaya kita kemudian mengatakan demi Allah. Bapak Ibu, waktu kita melakukan itu, kita sedang menyebut nama Tuhan sembarangan. Perjanjian baru, firman Tuhan mengatakan katakan saja ya dan tidak. Kalau orang tidak percaya itu urusannya. Jangan bersumpah, apalagi bersumpah palsu. Kemudian yang kelima berkaitan dengan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dengan menganggap enteng dan ceroboh dalam menggunakan nama Allah dan tidak menunjukkan rasa hormat terhadap maknanya yang luar biasa. Jadi mari Bapak Ibu, kita mengenal Allah kita dan kita tidak sembarangan dalam kita menyebut nama Tuhan atau nama Allah dengan mulut kita. Sekali lagi, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kemudian, yang keempat berkaitan dengan hukum pertama, terutama dan yang pertama adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Bapak Ibu, ini adalah perintah yang diberikan oleh Tuhan bagi kita untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, bangsa Israel diberitahu tentang hari yang harus mereka jalani dengan sikap saleh, yaitu hari ke-7 setelah 6 hari lamanya mereka bekerja. Nah bagaimana cara menjalani hari ke-7 atau hari Sabat itu? Yang pertama adalah hari Sabat atau hari ke-7 itu adalah sebagai hari perhentian, tidak boleh bekerja. Hari itu kita pakai untuk beribadah kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, sebagai hari yang kudus, yang dikhususkan demi menghormati Allah yang kudus dan dijalani dengan melakukan kegiatan ibadah yang kudus. Nah, kemudian berkaitan dengan hari Sabat ini, siapa yang harus menghormati hari ke-7 itu? Yang harus menghormati hari Sabat itu, mengingat dan menghormati hari Sabat itu adalah orang tua, anak-anak laki-laki dan perempuan, dan bahkan hamba-hamba kita. Berarti bahwa orang yang perintah untuk menghormati hari Sabat itu adalah bagi orang tua, bagi anak-anak laki-laki dan perempuan, dan semua orang, bahkan hamba-hamba atau budak-budak. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah 4 hal yang kita lakukan untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Kasih dengan ekspresi segenap hati, jiwa, dan akal budi. Jadi pada hari ini topik utama adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan saya ingin mengulang dalam Matius 22, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Bagaimana caranya? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Bapak Ibu Saudara sekalian, hukum Tuhan atau firman Tuhan adalah kunci untuk adanya hubungan covenant dengan Allah. Menaati hukum Tuhan atau firman Tuhan berarti kita sedang dalam hubungan yang benar dengan Allah. Menaati hukum Tuhan dan perintah Tuhan berarti kita sedang menunjukkan kasih kita dan penghormatan kita kepada Allah pencipta langit dan bumi. Dan menaati hukum Tuhan atau perintah Tuhan berarti kita sedang berada pada posisi yang tepat untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa
dan dengan segenap akal budi. Di dalam Yohanes, saya ingin membaca beberapa ayat dalam Yohanes pasal 15. Dikatakan di sini dalam ayat 7, tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Mintalah kalau kita tinggal di dalam dia dan firmannya tinggal dalam kita. Firmannya tinggal dalam kita, bicara mengenai kita menaati firmannya. Maka hasil dari hidup orang yang tinggal dalam Allah dan menaati firmannya adalah kita dapat meminta apa saja yang kita kehendaki pada Tuhan dan kita akan menerimanya. Kemudian yang kedua, jikalau kita menuruti perintahnya, menaati hukum Tuhan, menaati firman-Nya, maka kita tinggal dalam kasih Allah. Sama seperti Yesus mengatakan, aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasih-Nya. Dan kemudian dalam pasal 15 ayat 14, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, kamu adalah sahabatku. Bapak Ibu Saudara sekalian, menaati perintahnya, hukum Tuhan, menaati hukum yang pertama, hukum yang terutama dan yang pertama, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Itu akan membuat kita berada dalam hubungan kovenan dengan Allah. Kita sedang berada dalam hubungan kovenan dengan Allah. Kemudian kita sedang menunjukkan kasih dan penghormatan kepada Allah. Dan kita sedang berada pada posisi yang tepat untuk menerima berkat-berkat daripada Allah Bapa. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan ada padamu Allah lain di hadapan Tuhan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di bumi, di dalam air. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dan bahkan yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, untuk bagian yang terakhir, yaitu ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari Minggu, kita berhenti dari bekerja. Kita memberikan waktu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Itu adalah cara yang terbaik yang kita tunjukkan kepada Tuhan. Bahwa kita mengasihi Tuhan. Setelah pandemi Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena lockdown yang ada kita alami di berbagai daerah. Dan seringkali banyak orang-orang Kristen yang sudah tidak mau kembali ke gereja. Setelah lockdown, karena sudah lama di rumah hanya mengikuti ibadah online, mengikuti berbagai ibadah online. Dan mereka lupa bahwa mereka harus berkumpul di rumah Tuhan untuk merayakan Sabat bersama-sama dengan orang kudus. Jadi Bapak Ibu, hal setia datang beribadah kepada Tuhan. Hal memelihara Sabat, mengingat dan memelihara Sabat. Waktu kita melakukan itu adalah tindakan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan akal budi kita. Demikian renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita mengasihi Tuhan. Sekali lagi, mari dengan pertolongan Roh Kudus kita melakukan yang terbaik dalam seluruh aspek hidup kita, tindakan kita. Kita akan menghormati Tuhan, mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Dan waktu kita melakukannya itu, kita sedang menaati hukum yang terutama dan yang pertama. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk menjadi orang-orang yang mampu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Pada hari ini kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Dan sebelumnya saya ingin memberikan waktu kepada Bapak Ibu di rumah untuk membagikan unsur perjamuan kudus kepada keluarga atau Bapak Ibu yang mengikuti sendiri bisa mempersiapkan roti dan anggur untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saya persilakan. Bapak Ibu, mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari mengangkat roti di tangan kanan dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan.
Mari mengangkat cawan di tangan kanan dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur buat kasih setiamu. Sungguh kebaikan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Dan tolong kami Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Kami Tuhan untuk menjadi orang yang menaati firman-Mu. Mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa dan akal budi kami. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini juga kami menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami terus menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepada Pak Presiden Tuhan dan Kabinet Menteri untuk membangun bangsa ini dan mengembangkan bangsa ini. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk Gubernur Kepulauan Riau dan Wali Kota Batam. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong Bapa. Kiranya Engkau menolong Tuhan. Memberikan mereka hikmat, memberikan mereka kemampuan untuk memimpin provinsi ini dan memimpin kota ini Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan segenap keluarga besar GECA Bethesda Ministry dan GECA Anugerah Ministry ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau menolong mereka ya Tuhan. Dan pada hari ini juga Tuhan menyerahkan STTIBC, dosen, staf, dan mahasiswa ke dalam tangan-Mu. Menyerahkan semua umat-Mu yang mengikuti ibadah online ini. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah pada hari ini. Dan kiranya Engkau mencurahkan berkat-Mu yang tak terbatas ke atas umat-Mu. Kiranya kasih-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Dan kiranya penyertaan Roh Kudus-Mu menyertai mereka, menyertai kami sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, demikian ibadah pada hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita telah selesai. Oleh sebab itu mari kita naikkan pujian kita kepada Allah. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak diagungkan. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam.